Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan lahiriah dan juga batiniah, keselamatan, kekuatan untuk mengikuti kegiatan belajar dan melakukan segala aktivitas lainnya pada hari ini. Untuk yang beragama Islam, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampailah pada kita umatnya yang percaya dan taat kepada ajarannya sampai yaumil akhir nanti. Amin. Adik-adik, para mahasiswa, para praja, dan juga yang lainnya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan dan juga pemisahan kekuasaan atau pembagian atau pemisahan kekuasaan. Pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ketiga, ya, sistem pemerintahan Indonesia. Namun, ya, sebelum masuk kepada lebih jauh lagi tentang kekuasaan ataupun teori-teori pembagian kekuasaan, maka baiknya kita memahami dan juga mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan juga kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan sesuatu, lalu memberikannya kepada pihak lain. Adapun kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Apa itu yang menentukan? Yaitu memerintah, mewakili, dan juga mengurus, ya, dan juga mengurus, itu dan juga sebagainya. Pembagian kekuasaan secara harfiah bisa diartikan sebagai proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk menjadi beberapa bagian. Ya. Jadi menceraikan wewenang, ya, apa yang diceraikan itu bagaimana negara itu untuk memerintah, memisahkan, membagi-bagi, ya, mewakili, mengurus menjadi beberapa bagian. Ya, kita yang sering dikenal di negara Indonesia itu adanya legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Ya, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau pada suatu lembaga. Ya, jadi pemusatan kekuasaan biar kewenangan itu tidak bertumpu kepada satu bagian atau satu lembaga negara. Ya, jika tertumpu, nah itu yang akan mengakibatkan adanya lembaga yang super body. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa teori tentang pembagian kekuasaan. Nah, namun sebelum masuk kepada teori tersebut, ya,
Pada dasarnya perkembangan sejarah ketatanegaraan, yaitu tentang pemisahan kekuasaan, yaitu pertama kali dicetuskan oleh John Locke, ya, yang mana dalam bukunya Two Treatises of Government, yaitu tahun 1689, yang membagi kekuasaan negara yaitu ke dalam 3 fungsi. Nah, itu ya. Nah, John Locke merupakan seorang filsuf dan ahli fisika asal Inggris. Ya, tadi membagi 3 kekuasaan, menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua juga kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, di sini ya, jadi John Locke mengatakan bahwa ada 3 pembagian kekuasaan. Ya. Pada dasarnya hampir mirip sama dengan di Indonesia, ya. Hal tersebut juga konsep pembagian tersebut juga di Indonesia adanya juga trias politika. Ya, dulunya kita Indonesia juga menganut kepada trias politika. Trias politika ya dicetuskan juga oleh Montesquieu. Ya, nah, jadi di Indonesia juga ada yang disebut dengan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, karena Indonesia bukan negara federal, jadi Indonesia menganut kepada 3 tadi, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, di sini pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke tersebut, nah, kemudian dikembangkan tadi ya oleh pada abad 18 kalau tidak salah 18 oleh Charles Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu. Pada tahun 1668 sampai dengan 1748. Ya. Yang mana tadi disampaikan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Yaitu yang mana Montesquieu mengatakan dalam karyanya El Spirit de Lois atau The Spirit of the Law. Ya. Yang mana tadi disampaikan Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, yaitu kerjanya legislatif, kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang, ya, nah, yang oleh Montesquieu juga diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri, nah, juga itu masuk kepada eksekutif. Yang ketiga itu kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang, yaitu yudikatif. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa, ini ada beberapa nanti teori atau beberapa ahli yang mengatakan teori tentang pembagian kekuasaan. Ya. Montesquieu menegaskan, tegasnya Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan itu harus terpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Baik mengenai tugas fungsi maupun mengenai alat perlengkapan ya yang menyelenggarakannya. Nah, makanya konsepsi itulah ajaran Montesquieu ataupun pembagian kekuasaan yang diungkapkan Montesquieu disebut dengan trias politika. Nah, gitu. John Locke sendiri tadi di depan mengatakan sendiri itu sangat dipengaruhi oleh dalam praktek ketatanegaraan di Inggris, yaitu yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi di lembaga legislatif, ya, yaitu House of the Lord. Ya. Nah, maka sangat kental pendapatnya memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif.
Ya, kata sendiri kan Inggris bagaimana ada ratu yang berkuasa. Ada raja mungkin yang berkuasa. Ya, nah ini jadi John Locke menganut kepada negara Inggris. Ya. Sementara Montesquieu ya sangat menekankan kebebasan badan yudikatif dikarenakan ya pemikiran Montesquieu ingin memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang pada masa itu ya menjadi korban despotis raja-raja Bourbon. Jadi memberikan perlindungan hak asasi kepada warga negara. Itu. Selanjutnya, pembagian kekuasaan juga dilontarkan atau diungkapkan oleh Logeman. Ya. Jika Van Vollen ya adapun ya Logeman memberi kekuasaan negara menjadi 5. Ya. Nah, yang pertama, fungsi perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu fungsi melaksanakan undang-undang. Ketiga, pemerintahan, kepolisian, dan juga peradilan. Nah, gitu. Ya. Sedangkan Van Vollenhoven mengatakan bahwa pembagian kekuasaan negara terdiri dari 4 cabang. Ya, terdiri dari 4 cabang. Yang pertama, ya, fungsi regeling, yaitu pengaturan. Yang kedua adalah fungsi bestur. Yang ketiga adalah fungsi reksprak atau peradilan. Dan juga yang terakhir yaitu fungsi politai, yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Adapun pendapat pembagian kekuasaan menurut Van Vollenhoven ini, ya, sering di Indonesia dikenal dengan istilah dari catur praja. Ya, jadi 4 ini catur praja. Van Vollenhoven ini di Indonesia dikenal dengan istilah dengan catur praja.